what's up guys, ke Fatia Rasman. Kita akan nonton satu garis satu reaction lagi. Tapi kita nggak main Plants Zombie 2 soalnya. Aduh, saat aku mau main Plants Zombie 2 guys, tiba-tiba keluar terus. Nah, terus aku terus instan lagi guys. Nah, itu saat aku masuk lagi masih gak bisa. Aduh. Oke. Aduh, terpaksa kita nonton reaction. Kita semua ya dia. Gorengan ini. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan loncengnya dan lupa lagi. Tapi jangan lupa channel ini juga ya. Kita satu garis. Coba like, subscribe, lonceng, komen, dan share kepada satu garis guys. Apa? Akibat presidennya kentut saat Kim Jong Un berpidato, negara mereka Gak sengaja kentut melawan negara tetangga yang mana militer merekrut para pengangguran yang kerjanya makan tidur kemudian mati untuk membela tanah air. Bisakah si mampu bertahan hidup dalam peperangan demi keluarganya yang menanti di rumah atau harus mati konyol dilindas tank baja dan menyatu dengan Di awal cerita, kita diperlihatkan Alex yang sudah bertaubat dari aktivitas merampas hasil panen para villager dan mulai menanam padi mereka sendiri. Tak berselang lama rumah mereka didatangi oleh utusan militer dengan maksud merekrut Steve untuk menjadi tentara dadakan karena kini negaranya sedang terlibat dalam perang dengan negara tetangga. Alhasil mau tidak mau Steve harus mengikuti program wajib militer karena perintah merekrut Steve menjadi tentara merupakan perintah langsung dari sang presiden. Setelah berpamitan kepada Alex dan si Dogi, Steve pun langsung ditransferkan ke asrama militer untuk diberi pelatihan tutorial membunuh tanpa menyentuh. Namun berhubung dukunnya sedang mengisi acara rapat akbar dari golongan jin dan iblis, para siswa hanya diberitahu tempat mereka tidur dan menyimpan barang pribadi mereka sebelum memberikan aspek militer peregangan nyawa kepada para Kenapa aku diam terus? Karena biar kalian lebih fokus. Walaupun kita sudah tahu bongkahan daging satu ini bernama Steve, ya, aku tahu. Karena meningkatnya jumlah bocil yang saking ingin disebutkan namanya agar diabadikan Rizky bang, nama MC. Sampai Bang, nanti nama MC boleh nggak jadi Erlan? Dengan sebutan Erlan. Oke, Erlan. Tak berselang lama, Erlan yang lagi asik menyetubuhi kasur, tiba-tiba saja ia dibangunkan oleh suara alarm hari kebangkitan yang rupanya kebangkitan mayat adalah latihan parkour ala Ninja Warrior supaya adaptasi jika perang di hutan Amazon. Namun sayangnya Erlan nggak pernah melakukan aktivitas apapun selain makan tidur seumur hidupnya, sehingga jangankan parkour, panjat tebing aja gak bisa, yang mana jika di situasi perang sungguhan, manusia seperti Erlan sudah dipastikan menjadi bulan-bulanan tentara musuh. Setelah menjalani latihan yang begitu melelahkan jiwa raga, Erlan pun merebahkan diri di kasur sembari menatap foto istri dan doginya yang mungkin di rumah lagi main dogi-dogian. Dan di tengah berkhayalan aneh-anehnya, tiba-tiba saja alarm pembangkit ruh yang sudah meninggal pun dinyalakan. Dinyalakan lagi pembangkit ruh yang mana rupa-rupanya pada masyarakat diberitahu bahwa negara tetangga sudah mulai open war duluan. Waduh, udah open war aja. Erlan dan para siswa lainnya untuk langsung menunggangi pesawat tempur dengan modal buku panduan cara menerbangkan pesawat dalam 5 menit. Namun berhubung buku panduan mendaratnya belum rilis, sehingga mereka dianjurkan membaca syahadat sebelum mendarat. Dan belum ada 5 menit pesawatnya terbang, sebuah rudal torpedo berkecepatan cahaya pun ditembakkan ke arah pesawat baca syahadat terjun bebas. Ya, ada sih meninggal dari dulu. kecelakaan maut yang dapat merenggut nyawa kecuali nyawa MC. Iya, nyawa MC gak bisa ambil nyawa guys sama MC. Melainkan ia disegel di dalam penjara bekas kandang gorila. Bekas kandang gorila pula. Memanfaatkan Erlan untuk meminta uang tebusan kepada pihak musuh. Namun tiba-tiba saja otak Erlan merekomendasikan sebuah tips and trik kabur dari kandang gorila, yang mana ia menyuruh temannya untuk pura-pura kerasukan ayam tiren untuk mengalihkan sipir penjara. Kenapa guys, sekalian kerasukan nenek moyang kita? Benar di ayam. Pak sipir sedang menonton pertunjukan atraksi ayam kawin. Ia mengambil kunci yang berada di sakunya, dan begitu sipir Oon ini sudah mulai sadar bahwa menonton orang kesurupan ayam tidak akan membuatnya kaya, sehingga iyalah, masa menonton orang kesurupan domba. Bacetkan tadi juga. Segel kandang gorila yang sudah berpindah ke tangan Erlan, mereka pun mulai menyusun rencana untuk keluar dari sana. Singkat cerita, setelah menggigit sipir penjara hingga mampus, mereka hingga mati lah. menggunakan sebuah helikopter yang sedang nganggur. Matikan tuh. Oh, meninggal maksudnya.
saja, Erlan mulai menyalakan mesin helikopter yang semudah menyalakan blender alias tinggal pencet tombol tembak rudalnya doang. Sehingga Erlan dan temannya pun berhasil kabur dari markas militer musuh tanpa lecet minus sedikit pun. Semudah itu kah kabur dari markas militer? Itu militer apa hansip anjing? Namun lagi-lagi bencana terus saja berdatangan kepada Erlan yang mana rupanya helikopter yang mereka tumpangi Empty, full. sebanyak 5 tetes insto. 5 Hingga tetes Erlan harus kembali merasakan insto. terjun bebas dari langit dilanjut mencium bumi pertiwi yang mana menyebabkan pesawatnya hancur berkeping-keping. Namun lagi-lagi entah narkoba apa yang dikonsumsi animator, intinya Erlan dan temannya berhasil selamat dari kecelakaan maut tersebut tanpa luka sedikit pun. Alhasil mau tidak mau mereka pun harus berjalan menyusuri hutan belantara tempat lahirnya dinosaurus dan hewan purba. Namun di saat mereka hendak recall ke base untuk diteteskan betadin UKS, tiba-tiba saja sebuah pesawat melintas di atas ubun-ubun Erlan yang rupanya itu adalah pesawat komandan mereka. Dan begitu pesawat mendarat, rupanya seekor Alex juga ikut di dalam pesawat yang entah dia habis ngapain sama komandan. Yang intinya Alex datang ke sana untuk menjemput rudal kesayangannya yang dikabarkan menghilang setelah pesawatnya ditembak roket dan jatuh di wilayah musuh. Namun baru juga bertegur sapa dengan istrinya, tiba-tiba saja sekumpulan besi terbang mengudara di Besi atas langit sembari menggiveaway torpedo penghancur alam goib dengan daya ledak tinggi. Dan tanpa banyak kecot, komandan mereka pun Fungsi segera kayak pergi bom dari nuklir, sana guys. sebelum tergencet bom atom yang turun dari langit yang dapat mendeletnya dari kehidupan. Lah, kursinya kan 2. Terus Iya. si Erlan sama perintilannya duduk di mana, kocak? Cerdas. Di sayap. Kenapa nggak ditangki bensin aja tuh sekalian biar mati-mati dah tuh si Erlan. Di tengah pertempuran udara, pesawat komandan terus saja ditembaki musuh sehingga memaksa komandannya untuk bermanuver menembus luar angkasa. Namun sayangnya hal ini membuat Erlan lagi-lagi terjun bebas dari langit yang gue juga malas ngitungnya karena saking 3 kali sulitnya. mungkin. Namun untungnya ia mendarat di sayap pesawat musuh yang sedang bermanuver dengan kecepatan tinggi sehingga memaksa sang pilot untuk melepaskan Erlan reptil dari sayap pesawat. Namun tiba-tiba saja Erlan malah berpeliker Wah, teleportasi. kaca pesawat, dilanjut Tiba-tiba dengan langsung pilotnya begitu teleportasi. saja di angkasa raya sehingga Masuk ke kini dia angkasa berhasil raya. membajak pesawat yang sedang terbang di udara. Di udara. Ini gua nge-review apa sih anjing? Singkat cerita, setelah berhasil kabur dari wilayah musuh, pesawat komandan pun berhasil mendarat mulus di markas militer. Begitu juga teman kopilot Erlan yang entah udah berapa lama ia namplok di sana. Iya, udah namplok Dan tak berselang berapa lama lama sebuah itu. pesawat musuh pun ikut mendarat di markas mereka yang mana rupanya itu adalah Erlan sang legenda penangkal maut yang berhasil selamat setelah puluhan percobaan pembunuhan yang dialaminya. Namun tak berselang lama markas mereka dirusuh oleh pesawat musuh dengan menerjun bebaskan satu ekor bom atom sehingga membuat pangkalan udara mereka terbakar Alamak, dibom sepenuhnya. atom. Bahkan tak hanya dari udara, mereka juga diinvasi habis-habisan di darat sehingga Erlan yang melihat rekan satu timnya digempur habis-habisan, ia pun segera membunyikan alarm pertanda surrender diikuti oleh teman-temannya yang langsung melarikan diri ke area hutan. Sekarang Setelah merasa hutan. aman dari kejaran minion-minion barbar, para tentara pun beristirahat semalaman untuk mengisi ulang tenaga mereka di hutan belantara setelah seharian berperang. Dan keesokan harinya dengan sisa persenjataan yang tersedia, para tentara pun mulai mengupgrade kemampuan bertempur mereka. Seperti skill selengkat Sergio Ramos menembak botol marjan, memberi paham batang pohon, sampai Memberi melempar paham granat batang yang pohon. jangan tanya gue kenapa eksistensinya tidak terlihat saat perang kemarin malam. Tak lupa, agar menambah vibes perang di filmnya, sutradara juga mensummon seekor kuda liar yang kemudian digunakan oleh Erlan untuk memimpin pasukan perang seperti di tahun 12 Masehi. 12 Sementara itu, di sisi lain komandan kesayangan kita yang lupa di briefing saat mendengar sirine surrender, ia malah mengira itu suara kemenangan. Kemenangan bapak. Aku masih record, guys. Itu mau perang apa kerja kelompok? Iya, iya. Namun beruntung tak Orang lama lawan. setelah dirinya disegel dalam Apa itu emang orang? tiba-tiba saja Erlan dan kawan-kawan menggerbek base musuh dan membebaskan komandan mereka yang tertangkap. Oke, kenapa? Cium itu kaki. Apalah anjing, nih MC jatuh dari langit aja selamat. Laginya cuma disepak meninggal, kocak. Disepak udah meninggal. Kayaknya kalau kena letusan Gunung Tambora juga batunya yang pecah anjing. Sementara itu sang komandan yang alih-alih tadi pengen cepet-cepet keluar penjara maksudnya, ia malah Iya. menyuruh Alex untuk membebaskan tawanan lainnya yang tertangkap sehingga setelah melepaskan hewan-hewan liar ini, Hewan kekuatan liar. mereka pun kembali menjadi full squad seperti Full sedia squad kala. lagi. Hingga akhirnya kini situasi pun berbanding terbalik yang mana peperangan berhasil didominasi oleh Erlan dan kawan-kawan. Namun di tengah pertempuran terciduklah satu NPC yang hendak kabur dari sana via udara menunggangi pesawat tempur. Sementara Erlan yang tidak ingin ada satu ekor NPC musuh pun yang tersisa, dengan segenap keberanian ia menghalangi landasan pacu untuk mencegah kaburnya sang NPC dari medan pertempuran. Nah, panil. Paning langling lungung kan. Langsung. Nah
ini kalau kalian tahu nih, pelurunya pas ketemu Erlan terbang anjing ke atas menghindar. Elah, kocak banget di film. Setelah berhasil Pelurunya terbang ke atas. Erlan pun membuang pilot pesawat tempur untuk yang kedua kalinya dan membajak pesawat musuh yang hendak lepas landas. Dan singkat cerita, setelah melihat kekalahan mutlak di depan mata, para tentara musuh yang tersisa pun mulai berlarian ke hutan untuk memulai hidup baru sebagai Tarzan, sehingga kini pasukan Erlan secara resmi berhasil memenangkan peperangan tersebut. Dan cerita pun berakhir happy ending dengan menampilkan Erlan, Alex, dan kawan-kawan yang diberikan kenaikan pangkat setelah berhasil memenangkan perang tanpa ada dark system yang ngetrol, dan juga sebagai bentuk penghargaan karena alih-alih membiarkan komandannya didaftarkan ke penjualan organ tubuh ilegal oleh musuh, mereka justru membahayakan nyawa mereka sendiri hanya untuk menyelamatkan komandan mereka. Ya, intinya pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Erlan, Alex, dan Komandan, hidup ini terlalu keras untuk seorang amatir yang begitu diberi cobaan dia mengira semuanya sudah berakhir. Keberhasilan hanya milik mereka yang berjuang sampai akhir, bukan milik mereka yang memasrahkan nasibnya pada takdir. Ingat, jika kau tidak berhasil bukan berarti usahamu sia-sia atau mubazir, tapi mungkin usahamu dilakukan tanpa ada terucapnya doa di bibir. Udah deh guys, jangan lupa like, subscribe, share dan loncengnya. Dadah guys, dah.